Sementara orang yang beragama atau dia religius, dia nggak masuk ODP. Tapi teman-teman disabilitas mental banyak yang sholatnya rajin, imannya kuat. Boleh kenalan dulu nggak siapa kamu? Oke, halo semuanya, nama saya Agus Hidayat. halo, nama saya Ulin, Saya asalnya dari Depok. saya dari Bekasi. Saat ini saya bekerja di salah satu yayasan Down Syndrome. Saya bekerja freelance. Saya seorang ODP atau orang dengan disabilitas psikososial. Saat ini saya aktif di organisasi PJS atau Perhimpunan Jiwa Sehat. Saya juga aktif di organisasi namanya Bipolar Care Indonesia yang fokus terhadap isu-isu kesehatan mental sama hak-hak penyandang disabilitas mental. Di samping Ulin di bawah itu ada kertas. Coba boleh diangkat dulu. Di situ ada tulisan benar dan tidak benar. Jadi kita akan masuk di sesi menjawab terkait benar atau tidak benar terkait stigma dan mitos terhadap orang dengan disabilitas psikososial. Sebelumnya aku dan teman-teman udah ngumpulin beberapa contoh stigma dan mitos terhadap orang dengan disabilitas psikososial. Stigma atau mitos yang pertama, benar atau tidak benar kalau ODP atau orang dengan disabilitas psikososial itu adalah penyakit bagi orang-orang yang kurang beriman. Kenapa tuh? Tidak benar, karena itu sebenarnya balik lagi ke moral model ya. Ketika orang dengan disabilitas mental dilihatnya dari perspektif moral. Tidak benar. Orang dengan disabilitas psikososial atau teman-teman yang memiliki gangguan jiwa itu sebetulnya sama aja kayak orang-orang yang kena penyakit medis lain. Gangguan jiwa itu sendiri sebenarnya kan kondisi medis, ketidakseimbangan zat kimia di otak. Padahal teman-teman disabilitas mental banyak yang sholatnya rajin, imannya kuat, dan tetap aja ada gangguan kejiwaan dan menjadi disabilitas psikososial. Ya kan itu tadi, masalahnya bukan di kurang iman, tapi karena emang kondisi medis. Ya sayang sekali itu jadi stigma di masyarakat yang berkembang yang harusnya dikurangi. Orang dengan disabilitas psikososial punya cara berpikir yang unik, berbeda dengan orang pada umumnya. Aku bisa bilang itu benar. Benar. Nah, saya kebetulan udah ketemu sama lebih dari 300 orang dengan bipolar khususnya. Mereka punya cara berpikir yang unik. Unik di sini nggak mesti dalam artian negatif ya. Orang-orang ODP itu rata-rata sangat kreatif gitu. Dari mereka tuh yang seneng banget ngelukis, seneng banget nulis, dan seneng banget menghasilkan berbagai karya yang itu tuh karyanya tuh bener-bener bagus. Kalau dianggap apakah teman-teman ODP itu unik, menurut saya unik. Bukan berarti teman-teman yang non disabilitas juga tidak punya pemikiran yang unik gitu. Jadi sebenarnya semua orang ya unik-unik aja cara pemikirannya. Benar nggak sih kalau ODP itu pergaulannya segmented, pilih-pilih? Oke. Tidak benar. Tidak benar. Buktinya saya tidak segmented pergaulannya, kemana-mana jalan. Karena saya sebagai ODP atau teman-teman saya ODP di community, mereka bergaulnya ya ngeblend aja dimanapun. Banyak juga dari mereka yang join di community lain gitu. Teman-teman ODP yang mereka tuh di tempat kerjanya dia juga oke, gaul, mau di kampusnya juga dia bisa berprestasi, terus dia juga ngisi-ngisi seminar, ngisi-ngisi pelatihan, ngisi-ngisi banyak event, aktif di organisasi-organisasi, dan orang yang pergaulannya segmented nggak mungkin bisa ngelakuin itu gitu.
ODP perempuan tidak pernah mengalami menstruasi? Tidak benar. Sebagai ODP itu tidak serta-merta membuat dia tidak menstruasi. Tapi ada tapinya. Biasanya ODP itu minum obat. Dan ada obat-obat tertentu yang efek sampingnya itu memang membuat siklus menstruasi tidak teratur. Jadi kalaupun ada teman-teman ODP yang tidak menstruasi atau menstruasinya tidak teratur, itu bukan serta-merta karena ODP-nya, tapi itu biasanya karena efek samping obatnya. Benar atau tidak kalau ODP itu tidak bisa dijadikan tempat curhat karena sering tertrigger atau relapse? Tidak benar. Selama saya menjadi ODP dan udah coming out, malah teman-teman juga banyak yang kalau punya masalah jadi cerita. Teman-teman saya yang non disabilitas banyak yang curhat ke saya sampai 2 jam, 3 jam, malam-malam telepon. Kalau ODP biasanya itu dia moodnya suka naik turun, suka anxiety, terus juga kadang-kadang overthinking. Oke, itu bisa benar, bisa tidak benar. Itu benar. Teman-teman ODP suka, khususnya teman-teman bipolar, suka overthinking, moodnya naik turun, terus 90% punya kecemasan berlebihan, tapi bukan berarti itu cuman teman-teman bipolar atau ODP aja. Orang yang non disabilitas juga moodnya bisa naik turun, bisa anxiety, dan juga bisa punya overthinking juga gitu. Yang disebutkan tadi kayak misalnya mood naik turun, terus mungkin cemas, terus overthinking, itu kan sebetulnya masuk ke gejala ya. Jadi kan teman-teman bisa disebut ODP sendiri itu semua kan karena ada gejala. Banyak kok ODP yang mereka moodnya udah cenderung stabil gitu. Dia juga udah menjalani terapi, lingkungannya suportif. Jadi ya bisa kok